wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin. Nama saya Julian Bramuzila. Nama saya Pasya Ayubi. Nama saya Ahmad Faisal Ramadan. Nama saya Raffi Zuhdi. Next. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari yang namanya riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Next. Lembaga keuangan syariah adalah mendirikan lembaga keuangan Islam untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memperangkap umat Islam hari ini bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap para muslim. Selanjutnya akan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Peran lembaga keuangan syariah. Peran lembaga keuangan syariah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang. Atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Fungsi lembaga keuangan syariah ada 4 faktor. Yang pertama, pengalian aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menetapkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Mekanisme lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana atau pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasional. Mungkin bisa dilanjut. Pembagian lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Bagian pertama yang termasuk lembaga keuangan syariah bank. 1. Bank umum syariah. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah. Bagian 2 yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank. Bagian pertama, bait al-mal wal al-tanwil atau koperasi. Kedua, pegadaian syariah. Ketiga, asuransi syariah. Keempat, pasar modal syariah. Kelima, dana pensiun syariah.
keenam lembaga zakat, dan ketujuh lembaga wakaf. Selanjutnya. Selanjutnya, ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Hubungan antara investor atau penyimpan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institusional berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur atau kreditor. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam, cash atau kredit guna transaksi sosial. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syariat Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu berbagi atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah, penyimpanan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah